Selamat datang di Ulida Nancy Channel. Kali ini, mata pelajaran IPA untuk kelas 7 dengan materi kalor dan perpindahannya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah, jika kedua benda tersebut bersentuhan. Nah, pengertian kalor berbeda dengan suhu. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor adalah ukuran banyaknya panas yang mengalir. Sebelum sampai kepada pembahasan kalor, kita harus tahu dulu yang pertama kali memperkenalkan tentang kalor adalah Antoine Laurent Lavoisier. Dia adalah seorang ahli kimia yang berasal dari Prancis. Oleh para ahli kimia dan fisika pada saat itu, kalor dianggap sebagai zat alir yang tidak terlihat oleh mata. Oleh karena itu, satuan kalor ditetapkan dengan nama kalori, atau disingkat dengan kal. Energi kalor dapat berubah menjadi energi mekanik atau sebaliknya. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara satuan energi kalor atau kalori dengan satuan energi mekanik atau joule. Hubungan ini ditemukan oleh James Prescott Joule, yaitu pada tahun 1818 hingga 1889. Sedangkan ilmuwan yang berkebangsaan Inggris menemukan hubungan tersebut bahwa 1 kilokalori itu nilainya sama dengan 4,186 dikali 10 pangkat 3 joule. Jadi, dengan pembulatan koma desimal, dapat ditulis adalah 1 kilokalori sama dengan 4,2 dikali 10 pangkat 3 joule, atau 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Dengan rumus untuk mencari kalor secara umum adalah Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Q adalah kalor, tadi dalam satuan joule ataupun dalam satuan kalori. M adalah benda dengan satuan kilogram. C adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Delta T adalah perubahan suhu benda dalam satuan derajat Celcius. Konversi satuan, jika kita mencari nilai massa benda, kamu bisa gunakan rumus M sama dengan Q per C dikali dengan delta T. Jika kita mencari nilai kalor jenis benda, gunakan rumus C sama dengan Q per M dikali dengan delta T. Dan, jika kita mencari nilai perubahan suhu benda, gunakan rumus delta T sama dengan Q per M dikali dengan C. Kita masuk contoh soal yang pertama. Minyak tanah bermassa 500 gram, jika dipanaskan hingga suhunya naik 10 derajat Celcius, jika kalor jenis minyak tanah 2,2 dikali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius, hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan minyak tanah tersebut. Nah, untuk mengerjakan contoh soal berikut, ingat langkah pertama yang kamu lakukan adalah lihat angka-angka yang ada di dalam soal. Kemudian, satuan dari angka tersebut. Perhatikan penyelesaiannya. Diketahui, massa benda dengan simbol M, nilainya adalah 500 gram. Kamu ubah ke dalam satuan kilogram, berarti 0,5 kilogram. Berikutnya, perubahan suhu, delta T. Nilainya adalah sebesar 10 derajat Celcius. Kemudian, kalor jenis minyak tanah atau C, nilainya adalah 2,2 dikali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di situ dikatakan hitunglah banyaknya kalor yang diperlukan untuk memanaskan minyak tanah. Berarti yang ditanya adalah kalor untuk memanaskan minyak tanah tersebut. Berarti yang ditanya adalah Q. Gunakan rumus Q sama dengan M dikali dengan C dikali dengan delta T. Kemudian kamu substitusikan nilainya dari yang diketahui tadi. Massa benda adalah 0,5 kg.
C atau kalor jenis adalah 2,2 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan perubahan suhu atau delta T adalah 10 derajat Celcius. Silakan kamu kalikan 0,5 dikali dengan 2,2 nilainya adalah 1,1. Kemudian 10 pangkat 3 itu artinya 1000. Pangkat 3 menunjukkan jumlah nolnya. Nah, 1000 dikali 10 berarti dia punya 0,4. Bisa kamu buatkan bilangan berpangkatnya adalah 10 pangkat 4. Nah, kalau kita ubah dia ke dalam pecahan biasa, ke dalam angka biasa, berarti 10 pangkat 4, 10.000 dikali 1,1, kita dapatkan nilainya 11.000 Joule. Nah, ini dalam Joule, jika kita ubah ke dalam kilojoule, berarti dibagi 1000, sehingga didapatlah kalor untuk memanaskan minyak tanah tersebut sebesar 11 kilojoule. Kita masuk contoh soal berikutnya. Sebuah benda bermassa 400 gram memerlukan kalor sebesar 2000 Joule untuk menaikkan suhu sebesar 20 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapa besar kapasitas kalor benda tersebut? Ingat, langkah pertama adalah lihat angka dan juga satuannya. Berarti diketahui massa benda M sama dengan 400 gram ubah ke dalam kilogram, 0,4 kilogram. Perubahan suhu delta T-nya sama dengan 20 derajat Celcius dan kalor bendanya adalah 2000 Joule. Yang ditanya adalah berapa besar kapasitas kalor benda tersebut. Ingat, kapasitas panas adalah massa benda dikali kalor jenis benda. Atau kapasitas panas simbolnya adalah H, massa benda M, kalor jenis C. Sehingga bisa kita buatkan dari mencari rumus H sama dengan Q per delta T, di mana H sendiri tadi adalah M dikali dengan C. Lalu kamu masukkan nilai yang sudah diketahui. Kalornya sebesar 2000 Joule per perubahan suhu 10 derajat Celcius. Berarti didapat nilainya adalah 100 Joule per derajat Celcius. Akibat pemberian kalor pada benda dapat mengakibatkan dua peristiwa, yaitu perubahan suhu benda dan perubahan wujud benda. Perubahan suhu benda tersebut bisa kamu lihat rumusnya Q sama dengan M dikali dengan C dikali dengan delta T. Tadi sudah dijelaskan pada slide yang sebelumnya. Nah, tadi Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu benda. Berikutnya, jika kalor kita berikan kepada benda, maka akan terjadi perubahan wujud benda. Kita ketahui bahwa wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Perhatikan gambar. Untuk nomor 1, perubahan cair ke padat itu dikatakan membeku. Contohnya adalah air menjadi es. Contoh yang kedua adalah gas ke cair. Ini adalah mengembun. Untuk diagram yang ketiga, gas ke padat, mengkristal. Padat ke gas, menyublim. Yang kelima, cair ke gas, menguap. Dan yang terakhir adalah padat ke cair, mencair. Demikianlah pertemuan kita kali ini tentang kalor dan akibat yang disebabkan karena pemberian kalor pada suatu benda. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas tentang perpindahan yang terjadi jika benda diberikan kalor. Terima kasih telah menyaksikan video ini, Uli dan Nancy Channel.